Untuk nomor 37, kita punya diagram tingkat energi. Berarti ini materinya termokimia. Besarnya entalpi kisi pada reaksi Na plus tambah Cl min menjadi NaCl solid. Kalau kita punya diagram entalpi, ini berarti kita pakai hukum Hess. Nah, menurut hukum Hess, itu tidak terpengaruh dengan berapa banyaknya cara yang ditempuh atau jalan yang ditempuh. Tapi Hess menyatakan bahwa jumlah delta H awal itu akan selalu sama dengan delta H akhir. Jadi untuk mencari entalpi kisi, di sini kalian harus diketahui dulu. Jadi kalian harus pahami dulu, diketahui dulu. Ini delta H-nya banyak nih. Nah, kalian harus memberikan penomoran dulu atau tanda delta H-nya supaya kalian tahu bedanya. Nah, ini Ibu tomorin dulu, ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3, ini delta H4. Lalu ini delta H5. Nah, berarti ini adalah delta H6. Nah, apa sih Bu delta H1-nya? Nah, kita tuliskan di sini. Delta H1, adik-adik, itu namanya delta H pembentukan. Untuk delta H1 ya, dia disebut pembentukan. Lalu untuk delta H2, itu disebut sebagai delta H atomisasi. Jadi bedanya kalau pembentukan itu ini unsur. Ini unsur natrium, ini unsur klorin menjadi molekul senyawa NaCl. Kalau atomisasi di sini dari Na solid berubah menjadi Na gas. Nah, itu namanya atomisasi. Lalu delta H3 itu namanya delta H atomisasi juga. Nah, kenapa? Lihat di sini bedanya H1 dengan H2, H3. Nah, kalau H3 itu kamu lihat wujud si Cl-nya, itu dari Cl2, si Na-nya, dari Na gas ke Na plus. Kalau tadi yang ini dari solid ke gas, gas ke plus, ya, jadi delta H masih atomisasi, itu delta H3. Nah, lalu delta H4-nya itu adalah delta H energi ionisasi pertama. Jadi ini delta H energi ionisasi pertama untuk delta H4 ya, dari sini ke sini. Oke. Lalu yang delta H5 itu namanya delta H afinitas elektron pertama. Afinitas elektron pertama. Itu delta H5. Jadi kalau energi ionisasi mah dari logam mau menjadi ion positif, kalau afinitas mah dari non logam mau menjadi ion negatif, yaitu dari Cl ke Cl-. Makanya disebut dengan afinitas elektron pertama, itu delta H5. Nah, delta H6-nya itu adalah entalpi kisi. Nah, maka di sini kalian cukup ini, lihat ya, ini kan panjangnya sama dengan yang ini. Jadi kamu cukup ditanya berapa sih delta H6-nya. Nah, kita jawab di sini. Berarti yang 2 langkah ini sama aja dengan yang 4 langkah. Jadi delta H5 ditambah delta H6 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Nah, untuk delta H5 ini kan ke bawah ya panahnya. Kalau ke bawah itu berarti tandanya negatif. Berarti ini sudah sesuai. Tinggal saya tulis aja min 355 ditambah delta H6. Lalu H1-nya mana? Ini ke bawah ya. Berarti benar tandanya. Min 411 ditambah delta H2 berlawanan arah dengan delta H1 ya. Nah, berarti ini tandanya negatif, guys.
Ya, karena kita buat mau semuanya menjadi arah ke bawah ya semuanya. Berarti yang positif 107 kita ganti tanda jadi negatif 107. Terus delta H3 jadi negatif 502 karena saya buat nanti searah pengen ke bawah. Kan ini berlawanan arah, jadi tandanya diganti dari positif menjadi negatif. Nah, yang ini juga jadi negatif 121. Oke. Maka nanti hasilnya di sini min 355 ditambah delta H6 sama dengan min 1141. Berarti delta H6 tinggal dikurangi min 355. Jadi min kali min berarti menjadi positif. Jadi ini min 1141 positif 355 gitu ya. Jadi delta H6-nya min 786 kilojoule per mol. Set gitu. Jadi jawabannya ada di B, itu untuk nomor 37. Nomor 38. Pada temperatur tertentu dalam wadah tertutup volumenya 1 liter. Ada reaksi keseimbangan. Dalam keadaan seimbang, konsentrasi NO2 dan N2O4 masing-masing adalah 1 molar pada saat setimbang. Nah, kalau kalian ganggu keseimbangannya, pasti reaksi keseimbangan ini akan terjadi perubahan dulu sebelum mereka mencapai keseimbangan yang baru. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Kita punya volume 1 liter, kita punya molaritas NO2 saat setimbang itu sebesar 1 molar. Berarti 1 molar itu kalau saya cari molnya tinggal molar kali volume. 1 kali 1 berarti 1 mol. Nah, lalu molaritas si N2O4-nya juga saat setimbang sama, yaitu 1 molar juga, berarti molnya juga sama, 1 mol. Nah, ditanya meramalkan pergeseran keseimbangan, itu yang ditanyanya. Meramalkan pergeseran keseimbangan ya. Nah, kalau kalian mau meramalkan, maka di situ kalian harus dapat teori bahwa di sini nanti ada keseimbangan yang baru. Kamu bandingin dengan data tetapan keseimbangan yang lama. Nah, apabila keseimbangan yang baru atau saya lambangkan QC, nah itu jika dia lebih besar dari tetapan keseimbangan yang lama, maka ini mengartikan reaksinya geser kiri. Kalau sama, berarti reaksinya tidak geser. Gitu. Kalau lebih kecil, nah dari si KC-nya, berarti reaksinya akan gesernya ke kanan. Gitu. Nah, maka kamu hitung dulu reaksi tetapan keseimbangan yang lama. Nah, jadi di sini ada N2O4 gas berkeseimbangan membentuk 2 NO2. Kalau ininya 1 molar, ini 1 molar, maka si KC-nya itu sama dengan yang sebelah kanan dipangkatin koefisien dibagi yang sebelah kiri dipangkatin koefisien yang 1. Berarti 1 kuadrat per 1 si KC yang lama. Nah, kalau kita tambah 1 mol NO2 dan 3 mol N2O4, kira-kira reaksinya bakal geser kemana? Nah, misalnya nih yang A nih, N2O4 berkeseimbangan 2 NO2. Awalnya ini semol, Lalu kamu masuk ini semol NO2, 3 mol N2O4. Berarti saya tambahin di sini. Ini ditambah 3 mol, ini ditambah 1 mol. Berarti berubah. Molnya, molaritasnya juga berubah. Nah, karena ini volumenya 1 liter, berarti mol itu setara dengan molaritas ya. Jadi kamu punya
pokoknya QC-nya itu sama dengan 2 molar dipangkatin 2 dibagi 4 molar. Dipangkatin 1, ini 1. Berarti tetap. Artinya di sini si QC-nya sama dengan KC-nya, tetap. Artinya tidak geser. Gitu, ini teh tidak geser karena sama. Jadi kalau dibilang reaksinya geser kiri, teto. Karena dia tidak geser. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau yang B nih. Kalau yang B. Yang B N2O4 N2NO2, awalnya tadi ini 1 mol, awalnya ini 1 mol, lalu kamu masukin 1 mol NO2, 2 mol N2O4, berarti ini 2 mol ditambahnya, nah ini 2 mol, nah yang ini 1 mol, berarti QC yang barunya teh 2 molar pangkatin 2 dibagi 3 molar. Nah, berarti 4/3, 1,33. Nah, ini kan si QC-nya lebih besar dari si KC-nya. Kalau lebih besar, berarti reaksi geser ke kiri. Nah, kita lihat di sini. Bergeser ke kiri. Benar. Itu caranya ya. Oke, jadi kuncinya ada di D untuk nomor 38. Untuk nomor 39, sebanyak 5,95 gram garam ionik MX dilarutkan dalam 1 liter air jika tekanan osmosis larutan ini 2,4 atm pada 27 derajat. Berapakah MRX? Nah, kira-kira ini topik apa? Nah, ini topiknya tentang sifat koligatif larutan. Ya, jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Kamu punya gram terlarutnya. Nah, terlarutnya itu sebesar 5,95 gram. Oke. Lalu kamu punya volume larutannya sebesar 1 liter. Kamu punya tekanan osmotik itu V 2,46 atm. Suhunya harus Kelvin, berarti 27 tambah 273, 300 Kelvin. Lalu tetapannya sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ingat adik-adik, ini adalah garam ionik. Kalau garam ionik berarti garamnya itu elektrolit. Nah, kalau elektrolit harus dicari ionnya. Si MX itu akan terionisasi menjadi M+ ditambah X-. Sehingga jumlah ionnya, di situ kita punya jumlah ion itu sama dengan 2. Nah, jumlah ion ini di dalam sifat koligatif dilambangkan I sama dengan N. Nah, kenapa? Karena di sini tidak diketahui berapa derajat ionisasinya. Jadi dianggap ini elektrolit kuat. Dianggap ya, jadi dianggap di situ alfanya 1, berarti dia elektrolit kuat. Begitu. Jadi kalau elektrolit kuat, I akan sama dengan N. Oke, kalau sudah lengkap, yang ditanya MRC MX itu berapa? Nah, kita jawab. Oke, jawab. Berarti tekanan osmotik rumusnya adalah M kali R kali T kali I. Nah, M-nya sebesar, kita uraikan karena M-nya belum ada, berarti gram per mr kali 1000 per mili kali R kali T kali I. Nah, kita masukin Pi-nya 2,46. Gramnya 5,95. MR-nya dicari. Kali 1000. Volumenya 1000 karena 1 liter. R-nya 0,082. T-nya 300. I-nya 2. Dicoret.
lalu ini dicoret juga, ya, ini dicoret, dapat 24,6. Nah, si 24,6 kita coret lagi, coret, dapat 10. Berarti MR-nya sama dengan 5,95 dikali 10 dikali 2. Maka dapatlah MR-nya sebesar 119. Nah, jadi jawabannya ada di D. Itu untuk soal nomor 39. Untuk nomor 40, ini sudah masuk ke materi kimia larutan. Jadi materi topik kimia larutan itu bisa ke asam basa, buffer, hidrolisis. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahui ada asam lemah. Siapa? CH3COOH. Kenapa? Karena ada Ka-nya di situ. Jadi kita tuliskan Ka-nya 10 pangkat minus 5, lalu molnya itu tinggal molar kali volume. Berarti molarnya 0,4 dikali volumenya 50 mili. Berarti dapat 20 milimol. Lalu kita punya basa kuat. Siapa basa kuatnya? Itu adalah NaOH. Nah, si NaOH ini ada valensi basanya B sama dengan 1. Kemudian kamu punya molnya juga, molar kali volume. Berarti molarnya 0,4 kali 50 juga. Sama dengan 20 milimol. Oke, yang ditanya pernyataan yang tepat. Nah, pernyataan yang tepat di sini ya yang ditanya. Nah, maka kalian harus menyesuaikan di sini yang diminta apa, sesuaikan dengan opsi yang ada di dalam soal. Kita pertama jawab, untuk menjawab opsi A, di sini pH asam asetat awal. Berarti kita mau menghitung pH asam asetat awal. Karena asam asetat ini adalah asam lemah, nah berarti kamu pakai rumus H plus asam lemah sama dengan akar Ka dikali M. Nah, Ka-nya 10 pangkat min 5, M-nya 4 kali 10 min 1. Diakarkan 2 kali 10 min 3. Sehingga pH-nya min logaritma konsentrasi H plus sama dengan min logaritma 2 kali 10 min 3. Berarti 3 min log 2. Di sini 3 min log 2. Nah, berarti bentar. Oh ya, ditanyanya yang tidak tepat nih. Ini kan tepat, berarti 5 benar. Jadi jangan A jawabannya ya. Jadi yang ditanya nih pernyataan yang tidak tepat dulu. Bentar, saya tambahin ya, guys. Yang tidak tepat dibawa usul deh. Nah, ini yang ditanya yang tidak tepat ya. Berarti A itu benar. Nah, berarti yang di sini ini benar ya. Jadi salah, jangan pilih yang A. Sekarang yang B. pH larutan NaOH awal. Kita hitung nih pH NaOH awal. Tadi dia basa kuat ya, gengs. Nah, karena dia basa kuat, berarti saya harus pakai rumus OH min basa kuat. B kali M. B-nya 1, M-nya 4 kali 10 min 1. Berarti POH-nya min logaritma OH min sama dengan min logaritma 4 kali 10 min 1. Berarti 1 min logaritma 4. Nah, pH-nya itu tinggal 14 min POH. Berarti 14 min 1 min log
4 ya. Nah, 1 min log 4 berarti 13 min kali min plus, nah log 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti 2 log 2, dan ini pernyataan masih benar guys. Kalian disuruh nyarinya yang salah. Nah, berarti jangan dijawab yang B ya. Nah, karena B masih benar. Oke, checklist. Oke, nah kita lanjutkan sekarang untuk menjawab yang C. Nah, sebelum titik ekivalen, jadi kalian kalau mau ngecek sebelum titik ekivalen, berarti si NaOH itu tidak langsung 50 mili yang ditambahkan. Ya, karena ditanyanya sebelum titik ekivalen. Nah, artinya di sini misal saya NaOH-nya baru ditambahkannya 10 ml aja. Maka kita punya reaksi CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Nah, si CH3COOH dari awal sudah 50 mili kali 0,4 M, berarti 20 milimol. Sedangkan NaOH saya masih pakai 10 mili dulu kali 0,4 M karena belum titik ekivalen. Nah, berarti ini hanya 4 milimol saja yang saya pakai. Maka karena reaksi sudah setara ini kita pakai MRS ya. Nah, kita tandain di sini. Garisin dulu. Nah, berarti kalian pembatasnya adalah NaOH karena koefisien sama, dia molnya paling kecil. Jadi semuanya nanti kalau ini habis, ini semua 4 juga sama karena koefisiennya sama. Berarti tersisalah 16 dan 4. Nah, adik-adik untuk mengetahui sebelum titik ekivalen ini apa sifatnya, lihat yang tersisa. Saya tandain di sini. Nah, karena yang tersisa di sini, karena yang tersisa asam lemah dengan garam, maka disebutlah sifatnya itu buffer asam. Seperti itu. Berarti konsep C itu juga masih benar. Tapi jawabannya bukan di C. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk ke opsi D. Di opsi D, pada titik ekivalen kata terjadi hidrolisis. D dan E itu sama. Pada titik ekivalen terjadi hidrolisis. Yang membedakan apakah hidrolisisnya itu bersifat basa ataukah bersifat asam. Nah, sama. Ini harus direaksikan dulu. Jadi ini mah pada titik ekivalen. Ya, berarti kalau titik ekivalen itu maksudnya mol asam itu sama dengan mol basa. Jadi kalau sama, ini artinya dua-duanya habis. Itu yang namanya titik ekivalen. Jadi kalau saya tuliskan tadi CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Sama mula-mula reaksi sisa. Kita garisin dulu. Nah, lalu kalian masukin molnya. Berarti molnya ini sudah 20. Semuanya sudah sama ya. Ini enggak ada. Ini 20 milimol. 20 milimol. Berarti ini mah dua-duanya habis. Kan di sini dibilang dua-duanya habis. Berarti 20 0 20, 0, 20, 20, 20, 20. Nah, siapa yang tersisa? Di sini yang tersisa adalah garam. Yang si garamnya itu terbentuk dari asam lemah basa kuat. Sifat garam ditentukan yang kuat. Berarti ini garamnya garam basa. Gitu. Kalau garam basa berarti ini hidrolisis. Jadi hidrolisis bersifat basa. Gitu. Jadi pernyataan yang D benar. Maka yang salah yang mana?
yang E ini tidak tepat. Begitu adik-adik.